Aduh, itu udah bener yang namanya hidup dan mati nahan sakit. Bener cowok. Diskusi yang kedua, masih aku tuh udah kayaknya ini udah mulai ini nih. Kan belum gitu, masih belum. Padahal udah dirangsang lagi untuk kontraksi yang kedua, induksi yang kedua itu juga masih belum berasa. Terus pas pada tanggal 5-nya aku ingat betul itu jam 1:30 tuh udah mulai berasa agak cepet-cepet, perut aku agak cepet-cepet. Terus jam 5 suster cek lagi, kasih induksi yang ketiga. Akhirnya jam 7 tuh udah mulai start, yang mulai kayak ada mulai pembukaan. Terus yang lebih berasanya sih itu di jam-jam 9:30 pagi sampai setengah 10 deh udah mulai tingkatannya tuh udah mulai sangat gak bisa aku tahan gitu. Tapi bener-bener puncaknya tuh kayak jam 11 ya, yang aku udah sangat nggak tahan gitu kan, karena aku inget kakakku pernah bilang, deh kalau misalnya memungkinkan untuk bilang sama dokter, kan zaman sekarang nih udah masya Allah bagus banget gitu ya, ada yang namanya epidural sama ada yang namanya suntik ila. Jadi suntik ila itu bisa mengurangi rasa sakit, tapi di pembukaan tertentu. Jadi kayak misalkan kalau pembukaannya belum lengkap, belum pembukaannya sampai melewati 5, itu masih bisa. Tapi kalau udah mulai 5 ke depan, udah mulai full pembukaan itu udah nggak bisa. Itu bener-bener udah kayak, aduh itu udah bener yang namanya hidup dan mati nahan sakit. Karena bener anak cowok itu, untuk cowok ya nih terutama ya, anak cowok itu sakit lah rasanya melahirkannya. Jadi bener-bener pas di waktu yang tepat kabarullah aku bilang sama suami aku, ya aku udah gak kuat, aku bilang gitu, udah bener-bener pinggang aku mau dicopot. Soalnya beda kalau anak perempuan waktu lahiran itu perut bawah, mungkin kalau yang perempuan kayak kita kayak mau menstruasi gitu sakitnya, tapi kalau laki-laki beda rasanya. Itu bener-bener kayak punggung kita, pinggang kita tuh kayak mau didek gitu, bener-bener kayak wah aku bilang sama suami aku udah gak kuat, kayaknya kita cobain aja deh gitu. Misalnya kita coba, kita tes gitu, masih bisa disuntik ila apa enggak. Terus dicek, dokter cek, bidan cek segala macam, dan alhamdulillah banget qadarullah, dokter anestesinya juga pasti cek lagi ada operasi juga lagi di rumah sakit Brawijaya. Jadi lagi ada di tempat, langsung padahal udah mau pulang gitu, emang qadarullah rezeki aku banget masya Allah. Langsung ke kamar aku, udah langsung disuntik. Walaupun ya pas mau disuntik itu masih berasa kontraksinya juga. Aduh, itu tuh bener-bener antara hidup dan mati itu namanya. Jadi ya alhamdulillah bisa tertangani dengan cepat sama dokter. Dan alhamdulillah lahir anak aku Maliki Maliki Zahir Ibrahim jam 12 habis azan, bener-bener aku ingat. Karena itu harus dibarengi waktu suntik ila, harus dibarengi dengan induksi. Jadi dipaksa untuk induksi lagi, diinfus lagi. Jadi harus pas. Kalau induksinya udah full, udah lengkap, harus segera dikeluarkan karena takut bayinya gak selamat gitu. Jadi benar-benar main timingnya tuh sama dokter tuh masya Allah banget. Jadi harus timingnya harus pas. Lahirlah Maliki Zahir Ibrahim jam 12:09. Ini kan sudah pasangan ya? Iya. Depan mungkin ada pengen laki-laki lagi atau? Oh kalau ada ya saya mau lagi merasa gitu. Cuma memang recovery-nya memang agak perlu next time karena kan iya mau nambah anak, karena ya itu recovery-nya kan sangat dilihatnya kayak mudah, cuman ya itu ya pengorbanan ibu lah. Cuman kalau mau nambah pasti aku sih mau nambah. Kalau udah tahu ibu lah gitu. Mau kalau cewek cowoknya apa aja lah, aku sih dikasih sama Allahnya aja. Yang penting udah sepasang cewek sama cowok. Untuk kakak sendiri mungkin melihat adiknya. Gimana adiknya? Tapi nggak lihat adiknya. Happy. Saya nggak sama adiknya. Harus apa sama adiknya? Harus apa?
Galak. Harus ah? Oh harus ngalah ya. Harus ngalah. Aku sih ngajarin sama dia harus ngalah. Karena kan biar bagaimanapun dia selama ini attentionnya kan ke Adrina terus gitu. Jadi selama ada adiknya, Adrina harus ngalah, Adrina harus sayangin adiknya, Adrina nggak boleh galak sama adiknya, harus bantuin mami. Ya yang hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu harus ditangani sih dari aku hamil sampai Maliki udah sampai sekarang. Sempat ada kecemburuan nggak sih Kak dari kakaknya? So far nggak ada. Jadi sebelum dia lahir juga kita udah ngasih pengertian ke dia bahwa adiknya itu harus dijagain, harus diurusin. Dan jadi terbentuk di pikiran dia. Jadinya pas adiknya lahir itu benar kakaknya sih alhamdulillah nggak ngerepotin. Terus semalam kan udah nggak semalam sih, udah 2 malam kan perdana tuh menurut saya kita. Alhamdulillah kakaknya cita-citanya benar pengen ngurusin, benar walaupun bantunya masih nggak jelas tapi kita harus hargain kan. Jadi ya udah dia misalnya suruh pegang kakinya, pegang tangannya, ambilin tisu, terus ambilin kapas, jagain gitu. Jadi kita harus libatin dia sih untuk ngurusin adiknya. Jadi dia nggak merasa terkucilkan karena adanya adik baru. Yang penting sih kalau misalkan kayak ada yang memuji adiknya, pasti kita juga akan memuji dia gitu. Jadi biar dia nggak kecil hati kayak wah ini dipuji kok enggak gitu kan ya Naya. Ada persiapan kamar Kak, mungkin persiapan kamar dan nanti akan dibantu dengan baby sister Kak atau sendiri? Menurut pengalaman aku sih ya, kalau aku kan dia memang full sendiri. Jadi karena dia juga alhamdulillah umurnya udah besar, udah paling aku dibantuin sama Mbak, tapi kayak buat bantuin anakku aja sih. Tapi kalau untuk Maliki, aku semuanya sendiri. Jadi dari start dia pulang ke rumah udah aku sendiri. Jadi waktu dia sekarang giliran kakaknya bantuin maminya juga ya.